Halo Pade, jumpa kembali bersama channel Adi Putro Prakoso. Saat ini saya mau bikin umpan, tapi gabungan ya, gabungan yang sudah umpan yang sudah saya bikin. Gimana caranya supaya lebih bagus dan materialnya lebih banyak. Ini ada umpan saya, produk saya nih sudah jadi. Dari warnanya aja sudah meyakinkan ya. Ini udah plus kroto. Satu season lomba ini udah cukup. Beratnya di kisaran 130. Jadi umpan yang jadi ini saya mau gabungkan dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Kenapa saya gabungkan? Di sini yang saya maksud bagaimana caranya supaya umpan yang bagus bisa lebih bagus lagi dan materialnya lebih banyak gitu. Ini umpan udah saya pakai lama ya. Ini saya pakai kayak gabungan seperti ini tuh di kisaran 2008 sampai sekarang juga sesekali kita racik juga. Nah, jadi pada dasarnya saya mau kasih gambaran judul kali ini tuh. Judul konten kali ini tuh bagaimana feeling kita main dengan meracik umpan yang sudah jadi. Mau beli produk apa, yang penting feeling kita jalan gitu. Kuncinya kita menggabungkan umpan tersebut dengan aroma-aroma yang pas dan juga lebih berkarakter, tidak mengganggu ya, tidak terlalu merubah. Jadi ini aromanya wangi, gurih, amis ya. Dasarnya saya mau gabung dengan yang aroma sop gitu. Ini kan Pak Atang ya, Pak Atang ini kan aromanya flat gitu, datar. Nah, ini jadi saya maksudkan umpan yang tadinya tinggi ini bisa lebih rendah tapi makannya lebih bagus. Nah, langsung saja apa saja bahan yang akan saya gabungkan. Ada coan putih, kita pakai semuanya. Ada 4 buah atang, Pak Atang ya, Pak Atang 4. Ada biji mede, kita pakai sebagian, enggak semua. Ini ada ikan daging ikan nila yang sudah saya pilet. Ada 2 butir telur bebek, kita pakai semuanya. Dan ini kara yang sudah saya rebus, ini pakai dipakai sebagian ya, paling 2 sendok. Ada 1 kaleng deho, kita pakai sebagian juga. Nah, ini adalah umpan terakhir yang akan dimasukkan. Langsung saja ke tutornya, langkah-langkah. Jadi umpan ini nggak bikin-bikin ya, saya udah praktek, udah hasil studi banding lah, kata kerennya. Ini karakternya umpannya nanti kayak flat gitu ya, tawar. Hasil akhirnya itu aromanya nggak keambung, nggak kecium, tapi ini ikan rame, ikan garung, indukan masuk. Nanti ada timbulnya ini di bawah ya, di dalam. Nila ini harus di dalam, jangan muncul. Kalau muncul si nila ini nanti ikan nggak mau makan, ngumpul doang. Jadi usahakan nyampur nilanya bertahap
dan jangan terlalu muncul di umpan. Jadi nanti aroma yang tercium itu tawar aja gitu. Jadi wangi di bawah, amis juga di dalam. Begitu Pak D. Saya kasih gambaran begini sebelum mengerjakan, kenapa? Biar kalian bisa terlatih untuk bisa mengolah umpan dengan feeling kita, berkreasi ya kan. Hasil dari semua ini kan nggak ada patokan dari rumus apapun, cuman feeling yang kita pakai. Langsung aja ke tutornya. Pertama-tama kita masukkan deho separuh. Nah, deho ini sebagai dasar aja ya, dasaran, karena sudah ada ikan nila. Jadi si deho ini membantu. Nah, nila ini sekitar setengah kilo kalau hidupan ya. Kalau hidupan ini setengah kilo, tapi kalau pilet ini enggak, setengah kilo kurang ya kalau udah dipilet gini. Nah, kita aduk rata bareng deho ya, kita aduk rata. Jangan lupa ya, biar bermanfaat, biar umpannya gacor, dapat amplop, di subscribe ya. Subscribe dulu, nyalakan notifikasinya biar saya semangat untuk bisa update umpan-umpan berikutnya yang lebih teruji. Oh iya, ada yang menanyakan katanya, Bang, kalau bikin umpan sekalian video testingnya dong, testernya. Ya nanti kapan-kapan ya, kalau semuanya sudah stabil kita bareng testernya, kita bikin video testernya. Kita aduk rata ya. Ini kalau ikan nila ini agak lumayan alot dagingnya, jadi gitu ya dasarnya. Jadi kalian juga bisa praktek ke media yang lain dengan bahan yang lain. Yang saya maksudkan, karakter umpan ini nanti akan hasil akhirnya akan soft ya, jadi enggak menyengat gitu. Ini cocok untuk ikan merah ya. Kalau di kalian ada yang perlombaan ada merahan, ini cocok, rame juga, apalagi indukan juga masuk. Nanti kalau amis ini bisa nyusul ya kalau kurang, sesuai kolamnya masing-masing. Nah, kita lalu masukkan bahan dasarnya sebagai bindernya, patang ya, empat-empatnya kita masukkan. Kalau menurut saya, katanya ada berpendapat kalau umpan tuh harus apik, harus bersih, wadah nggak boleh dicuci sabun. Saya nggak ngaruh, ini buat ikan kok. Nanti juga dicemplungin ke lumpur lebih kotor daripada wadah. Yang penting yang kita jaga itu jangan sampai kena aroma-aroma yang terlalu dominan gitu loh. Kalau dicuci pakai sabun nggak apa-apa, yang penting kan dikeringkan.
Itu sambil cuap-cuap ya, saya ngasih sedikit pengalaman saya. Katanya, Bang, kalau dipegang umpan suka basi, cepet basi. Kagak, saya pegang-pegang, lus-lus, kadang pakai tangan ngaduk juga nggak apa-apa. Yang penting tangan kita bersih, terus bahan yang kita gunakan ini sudah mengandung pengawet. Jadi untuk kemungkinan basi dalam satu season nggak mungkin. Kalau dulu iya, mancing dari pagi sampai sore ya iya, umpan bisa basi. Kalau sekarang cuma 2 jam 3 jam nggak pernah basi. Umpan basi aja pakai esen udah ketutup kalau pakai esen ya. Tapi kalau terlalu basi ya jelek juga. Nah seperti ini ya, ini baru atang ya, lumayan pegel juga nih. Lalu kita masukkan coan putih semuanya ya. Kalau di daerah kalian nggak ada, ini coan putih bisa di skip aja nggak apa-apa. Ini hanya pelengkap binder aja. Nah kita aduk semuanya ya sampai rata. Kita ambung dulu nih ya, sudah tercium aromanya tawar. Ikan nila ini kita endapkan dulu ya di lemari es, jangan habis kukus kita pilet terus dipakai. Nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus diendapkan dulu di lemari es biar aroma pengaknya sedikit hilang, nggak terlalu pengak. Nah ini porsi big ini. Ikan nilanya kurang, tadi setengah kilo kan kurang, kita tambahkan jadi kira-kira setengah kilo pas, karena aromanya masih bindernya masih kuat tahan untuk amisan nih. Bang, umpan harus pakai ukuran. Betul, ukuran. Tapi kan ukuran itu dari piling. Kalau kita sudah terbiasa, itu alat ukur itu udah secara otomatis. Dari nalar aja udah bisa. Barometer kita cuma nanya, kalau pembuat umpan itu barometer kita cuma nanya ini, feeling. Nah karena ini agak lama ya, saya skip dulu biar nggak terlalu lama di durasi. Nah pengadukan sudah mulai rata, jadi nila ini masuknya ya, daging nila ini jangan terlalu berlebihan juga jangan terlalu sedikit, lebih baik kurang daripada lebih, karena nanti ikannya susah makan kalau kelebihan. Ini kalau sudah jadi ya, nanti diendapkan di lemari es lebih lama lebih bagus, ada fermentasi yang bagus.
Ada yang lupa biji mede, takut nanyain ikannya. Nggak apa-apa, sekarang juga nggak apa-apa, sedikit aja cukupnya, syarat doang. Enggak juga nggak apa-apa, ini nggak wajib ya. Lalu kita masukkan kara, kisaran 2 sendok. Kara ini udah direbus dulu pakai air, kira-kira airnya setengah gelas kurang. Jangan terlalu lama, paling lama 5 menit. Kita masukin sekitar 2 sendok. Sudah cukup. Kita aduk lagi supaya tercampur. Nah, dengan media cair begini, material umpan bisa lebih rata. Jadi kalian nanti juga boleh tambahkan air sedikit sebagai pengencer doang. Wah, super mantap guys, aromanya sudah benar-benar makan ini. Sudah nggak sabar pengen dicelupin ke kolam. Jangan lupa subscribe biar ilmu dan pengalamannya juga resepnya bermanfaat juga buat apa, biar dapat amplop ya. Mantap. Ayo cepat subscribe yang belum, lumayan ngos-ngosan. Daging ikan nila ini agak alot, nggak kayak deho, tambah atang banyak. Wih, mantap kali. Setelah itu kita masukkan telur ya, telur bebek 2 butir. Semuanya aja dicemplungin terus. Mantap kali. Wah, bikin martabak nih. Kocok dulu ya. Oh bang, bikin umpannya kayak bohongan, kayak asal. Asal itu karena kelihatan aja, tapi hasilnya jangan diragukan. Jadi kalau untuk Jawa Barat segini aja udah cukup ya. Nah kalau misalkan untuk wilayah yang kolamnya mau amisannya naik ya, boleh ditambahkan deho nanti di lapak dengan cara bertahap ya, jangan sekaligus. Temukan deho makan, napasnya panjang, jangan terlalu oper juga. Karena yang saya hafal itu daerah, khususnya daerah Tangerang itu amisannya pengennya kuat, aromanya juga pengen kuat. Kalau ini sebagai dasar aja ya, dasar kalian untuk membuat racikan, terutama untuk melatih kita supaya bisa feelingnya lebih kuat lagi ya. Nah timbangan saya sekarang ya cuman hidung-hidungnya doang. Nah aromanya datar, ini yang disuka ikan itu, apalagi air jernih, air hijau jernih. Biar kata orang star, kita starnya nggak ada tapi napasnya ini panjang. Ikan baru, ikan lama bisa naik ini, perpesan bisa naik juga nih, asal dengan catatan kolamnya steril ya. Kalau kolamnya kotor susah makan ya, apalah dikata.
Mantap, hampir jadi. Lalu kita tambahkan umpan jadi saya secara bertahap ya. Ini sebenarnya nggak pakai ini juga, ini kayak tadi ini udah jalan, udah bisa bagus. Tinggal tambahin kalian aroma wanginya aja, misalkan pakai katulampa atau katulampa pelangi, katulampa bakar, aroma lain yang kalian suka feelingnya. Nah, kita tambahkan setengah dulu. Maknyus. Mulai semerining aromanya. Ikan juga pasti suka nih. Kalau kecium sama kita enak ya, ikan juga enak. Mantap. Ini kalau ikan nggak makan ini bodoh sekali ya. Di enak-enak nggak makan, wah payah ikannya. Udah susah-susah nggak dimakan ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe ya, tolong di subscribe biar resepnya bisa bermanfaat. Saya doakan biar dapat amplop, biar ada oteng buat saya. Bang, nih oteng resep dari abang juara kan, mantap. Kita ambung dulu ya. Wangi, mantap. Ini kayaknya kalau ini jadi gini aja ya dasarnya. Jadi seperti yang bahan-bahan saya sebutkan tadi. Kalau kalian nggak punya ini ya, nggak punya bahan jadi kayak gini, kalian bahan dasarnya samain, terus dehonya lebihin, 1 kaleng juga nggak apa-apa. Itunya si namanya, skip dulu ya, ada yang telepon. Nah, dilanjut ya. Nanti kalau misalkan buat dari nol, misalkan nggak ada umpan jadi seperti ini, kalian bahannya seperti itu, tinggal tambahin bumbu, misalkan tambahin susu denko, katulampa yang kalian suka, yang wangi-wangian itu. Tapi nanti yang saya sarankan ini, hasil akhir aroma ini nggak kecium, jadi kita nyembunyiin aroma judulnya, jangan terlalu nyorot, kecuali nanti di kolam-kolam tertentu, di daerah-daerah tertentu yang ekstrim, kiranya standar nggak masuk, kalian boleh tambahkan wangi dan amis sesuai kebutuhan kolam itu, secara dadakan aja ya di kolam. Nah, di kolam juga ini tanpa kroto sudah jalan. Saya sering pakai umpan ini nggak pakai kroto. Bang, kenapa sih bikin umpannya banyak bicara? Nggak apa-apa, saya di sini sebenarnya ini cuman hanya kegiatan saya, terus saya di upload gitu, di upload ya, biar kalian supaya buat kalian menjadi dasar aja. Kayaknya ini boleh ditambahkan ya, masih kuat semuanya karena ikannya banyak. Ini bisa dimasukkan semua biar tambah nyos aromanya. Mantap, wangi bener aslinya bos. Kalau situ di sini nikmat. Ini pasti gacor nih, gacor, apalagi di lapak pinggir nih, bisa nguras empang nih. Nah, ini boleh diikutin boleh tidak, takarannya pun saya tidak tentuin dengan pasti.
Yang jelas saya pakai sekarang di video ini sebagai dasar untuk praktek kalian di kemudian hari ya. Jadi aroma misalkan ada yang kurang di umpan jadi, kita boleh berkreasi dicampur apa nih enaknya. Kan sama, anggaplah umpan saya tadi ini jadi, ya anggaplah itu ikin gitu ya. Terus kita ngeracik, campur ini campur itu, yang penting hasil akhirnya yang kita tuju aroma apa, sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Begitu caranya. Jadi ini sebagai patokan apa atau dasar kalian aja ya. Yang penting feeling kita main, kita mau campurkan dengan apa, nanti tujuannya kayak gimana. Aromanya dalam, kita ambung aromanya dalam aslinya. Seneng banget saya dengan aroma tawar kayak gini tapi berisi, mantep. Ini lain waktu ya video seperti ini kita bikin umpan ya. Mudah-mudahan ada rezeki, apalagi channelnya berkembang. Setiap saya bikin umpan bisa dibagiin dengan gratis sama kalian. Mudah-mudahan channel saya bisa tambah subscriber dan menghasilkan ya. Makanya dukung terus biar saya bisa berbagi, kalian juga bisa berbagi. Jadi aroma ini saya bicara sekali lagi ya, karena kalian ini nggak bisa ngambung ya. Kalau saya ambung ini wanginya tawar, aromanya tawar tapi dalam, berisi gitu loh. Mantap jiwa aslinya. Nah, tak terasa proses kita sudah selesai. Kita tinggal kemas dan kukus. Ini kukus bisa kalau langsung pakai 15 menit juga udah cukup. Kalau mau diendapkan di lemari es, boleh kalian dikukus sampai maksimal 30 menit ya, dengan api kecil dan atau sedang. Nah, kita kemas seperti ini ya. Kalau di kolam-kolam saya umpan segini aja udah cukup. Kalau mungkin di daerah kalian khususnya Jabodetabek ini nggak akan cukup karena umpannya kan besar-besar. Untuk kemasan silahkan saya serahkan pada kebutuhannya masing-masing ya. Kalau buat lomba ya juga pasti banyak kan. Nah, seperti ini. Jadi dikukusnya kalau saya nggak diikat, biarkan ini nanti mengerat sendiri ya. Jadi pori-pori ini mengerat sendiri. Jadi kenapa saya tujukan nggak diikat? Aroma amis nila ini harus keluar uapnya, biar keluar gitu. Jadi gas-gas yang berlebihan biar keluar, nanti aroma tawar yang akan menyisa. Itu tujuannya. Semoga apa yang dipraktekkan dan diupload oleh saya bisa bermanfaat, menjadi dasar acuan kalian berkreasi terus. Semoga kalau buat kalian yang ngikutin bisa dapat amplop ya. Tapi jangan lupa kabari saya ya kalau umpannya bagus. Buat sekali lagi buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dukungannya biar saya bisa upload lebih banyak lagi, karena kumpulan resep-resep umpan saya masih banyak banget. Oke, terima kasih. Salam satu hobi. Semoga kita semua diberi kesehatan.